Selamat malam, saya dari Priwulang Becik. Saya muridnya dari mentor saya yaitu Mbak Rosa. Hari ini saya mau review Point of Break yang saya review baca buku bersama Mbak Rosa tadi. Jadi hari ini saya mau menjelaskan bahwa hari pertama itu saya disuruh untuk membaca buku tentang Point of Break, yaitu tentang relationship. Jangan relationship, yaitu jangan ibaratnya masuk ke cinta lah, kehidupan soal cinta cowok dan cewek. Nah, dan dari hidupan cewek itu tidak mudah, dan sebagai cowok itu juga tidak mudah. Jadi awalnya itu sih ada karakternya itu udah banyak sebetulnya, lebih dari 5. Ada Will, Lake, ada Cloud, ada Reese, ada Vaughn, dan lain-lain. Nah, awal itu si Will itu suka sama Lake, dan Lake itu sebenarnya tetangganya si Will, dan Will itu umurnya 23-an. Nah, dia itu kuliah, ibaratnya S2. Dia S2 dan si Lake ini baru masuk kuliah. Nah, jadi si Will ini suka sama Lake dari awal banget. Di awal semenjak dia tinggal di daerahnya komplek. Plotnya sih Amerika sih ya. Tidak dikasih tahu lokasinya di mana, tapi memang di Amerika dan di kompleknya itu, dan si Will tuh suka sama si Lake. Nah, saat si Will suka sama si Lake itu sebelah udah banyak drama. Sebelah juga ada banyak eksplisitnya, konten 18, tapi saya tidak membahas ke situnya ya. Uh, Will itu sudah berapa kali banyak open meja di rumahnya itu untuk makan bareng-bareng keluarga. Keluarganya itu dengan maksud keluarga tetangganya. Karena bapak ibunya si Will itu sudah tidak ada, almarhum, dan orang tuanya si Lake itu juga almarhum. Nah, disitulah makan-makan di rumahnya si Will, sama kayak seperti Lake ya. Lake juga suka buka acara untuk makan-makan di rumahnya. Maaf, kalau terpotong-potong. Dan si Will itu sudah berapa kali ya? Ibaratnya setahu saya saya baca buku itu sudah 5 kali lebih untuk mengajak keluarganya itu untuk makan bareng secara di buku Point of Break. Istilah udah berapa kali banyak sama adiknya si Will sama adiknya si Lake. Nah, itu mereka tuh pada makan bareng semua, dan akhirnya dalam berapa poin itu si Will itu mau pacaran sama si Lake, dan akhirnya pacaran mereka lah berdua. Setelah mereka pacaran, udah pas. Nah, dalam berapa bulan kemudian si Will itu kuliah. Nah, kuliah ternyata ada si mantannya, tapi ternyata itu belum tahu mantannya. Ngobrol-ngobrol, mereka duduk sebelah, tahu-tahu si Vaughn itu mantannya. Vaughn itu mengirimkan surat sebelahan. Ya, ibaratnya nulis lewat kertas ke Will bahwa, "Hey, ini it's me Vaughn," gitu loh. "Ini aku Vaughn, bla bla bla." Si Will tahu kalau bahwa ini mantannya dia. Nah, si Vaughn ini ternyata kangen sama si Will dan mau sama Will. Kode-kode lah kalau ibarat orang-orang Indonesia bilang, kode-kode mau sama Will. Will akhirnya kaget. Shock, kaget. Dia tidak mau ceritakan ke Lake. Si Lake itu ya diam aja. Terus akhirnya berapa hari, berapa minggu, Will kuliah lagi, ketemu si Vaughn. Dia nggak terima, bahwa dia pusing juga ketemu si Vaughn, dan dia nggak terima. Kayak, ini bukan yang saya suka. Saya percaya sama Lake dan saya suka sama Lake. Dia nggak mau sama si Vaughn karena si Vaughn itu mantannya, dan ibaratnya menghilangkan perjakanya sama si Vaughn. Karena Vaughn itu pacar pertamanya si Will, dan Will itu tidak mau lagi sama si Vaughn, dan Will maunya sama si Lake. Nah, yaudah. Setelah berapa bulan kemudian si Lake tahu bahwa si Will itu mempunyai surat dari si Vaughn tadi. Dimarahilah, akhirnya berantem mereka sebulan, lama banget gak ketemuan. Akhirnya setelah berapa bulan lagi ketemuannya dengan cara apa nih, saya jelaskan. Jadi dengan cara mereka ketemuan itu gara-gara adiknya si Will itu meminta tolong, sama Willa juga meminta tolong tetangga sebelah untuk menipukan lah si Lake itu untuk ikut talk show-nya. Jadi si Will itu suka hobi talk show komedi atau enggak bisa dibilang motivasi lah ya, komentator yang di stadium
studio. Nah itu ramai banyak orang. Disitulah tertipu si Lake mau datang. Lake datang ke tempat areanya itu, tempat lokasi tersebut. Will masuk. Nah kaget si Lake itu kaget. Ada Will dan akhirnya mereka jatuh cinta. Nah setelah mereka jatuh cinta lagi, sebelah agak panjang banget sih. Panjang banget. Setelah di bukunya saya ringkas aja. Lake suka sama Will lagi karena dia memaafkan si Will dan akhirnya mereka balikan. Setelah mereka pulang, on the way pulang, tabrakanlah di jalan tol. Mereka tidak sadar. Mereka on the way jalan tol, on the way rumah, rame-rame sama teman-temannya di tetangga-tetangga maksudnya. Ketabrak truk. Nah, setelah ketabrak truk, pada hilang memori. Ibaratnya blank, ketutup, nggak inget apa-apa. Si Will bangun-bangun, Lake itu udah berdarah-berdarah di pinggir jalan. Sedangkan yang ditumpangi di mobil si Will juga berdarah-berdarah, teman Lake juga berdarah-berdarah. Ke rumah sakit lah akhirnya. Nah si Will itu nyari-nyari Lake. Pusing banget. Akhirnya nyari Lake itu pusing banget. Dan itu tidak mudah nyari Lake-nya. Akhirnya setelah sudah dikonsultasi dokter, seminggu kemudian ketemulah si Lake. Bahwa Lake itu di rumah sakit sama kayak Will. Dan mereka akhirnya udah ngobrol bisa di rumah sakit. Setelah mereka lepas dari rumah sakit, keluar dengan sehat banget, udahlah, disitulah mereka nikah. So the point is, memang ini story-nya memang ada berhubungan dengan mantan, dengan hubungan baru. Memang tidak gampang melupakan mantan, walaupun mantan itu bisa dibuang kapan aja. Dan sedangkan pasangan tersebut itu bisa lebih ngamuk daripada mantan. Karena soalnya si Lake ini ngamuk-ngamuk, dikit-dikit ngamuk-ngamuk, sedangkan mantannya itu nggak ngamuk-ngamuk, tapi dia suka selingkuh. Karena si Von itu suka selingkuh. Jadi that's my story. Jadi terima kasih. Saya atas nama Irsa Arinda Gautama. Saya sekolah di Priwulang Becik. Thank you.